rukun Islam yang kelima, pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kembali ke tanah air yang tercinta dalam keadaan membawa gelar haji mabrur dan hajjah mabrurah. Artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa al-jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Idul Adha bisa disebut sebagai hari raya kurban. Artinya setiap umat Islam yang mampu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, inna a'tainaka al-kautsar, kami Allah telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang luas tanpa batas, dalam tanpa dasar. Jika engkau menghitung, tidak akan bisa menghitungnya. Fasolli, maka solatlah untukmu, kata Allah, Rabbika, dan untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sebagaimana korban yang dicontohkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai untanya habis, sapinya habis, dombanya semua habis demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah belum juga puas menguji keimanan, kesabaran Khalilullah Ibrahim alaihissalam, sehingga anak semata wayangnya Ismail alaihissalam diperintahkan untuk disembelih lewat mimpi. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang benar-benar nyata. Wa fadainahu bidzibhin adim, dan Allah mengganti Ismail dengan domba dari surga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Amalan apakah di bulan Dzulhijjah ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidakkah anak cucu Adam mempunyai amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah, melainkan dengan mengucurkan darah. Innahu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adfariha wa ash'ariha. Korban yang telah disembahkan itu pada hari kiamat nanti akan datang lengkap, sempurna dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, dan rambut-rambutnya. Allah menerima amal ibadah kurban sebelum darah menetes ke bumi. Fatayyibu biha nafsiha, dan sempurnakanlah dirimu dengan menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari landasan di atas, maka menyimpulkan apa hukum daripada ibadah kurban. Hukumnya tidak wajib. Bagi yang nazar adalah wajib. Menurut jumhur ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang diharuskan. Harus bukan berarti wajib. Sunnah bukan berarti kita kesampingkan. Barang siapa yang mampu berkecukupan, maka laksanakan, maka kerjakanlah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang mampu berkecukupan tidak menyembelih hewan kurban, falyamut, maka matilah kamu kalau mau jadi golongan orang-orang Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kapankah amal ibadah kurban itu dilaksanakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka carilah gantinya alias tidak sah. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka sebutlah nama Allah.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Ibnu Qayyim menceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda bin Nayar. Abu Darda bin Nayar bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih hewan kurban berupa kambing." Rasulullah menjawab, "Apakah kambingmu disembelih sebelum salat Id?" "Ya." Rasulullah bersabda, "Kambingmu adalah kambing daging alias bukan kambing kurban." Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bolehkah 1 ekor untuk 7 orang? Jawabnya adalah boleh. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu ketika berada di Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor lembu atau sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, bagi pengorban afdalnya bisa menikmati daging korban tersebut. Sebagaimana para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hakim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah mimbar khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rabbana ighfir warham anta khairur rahimin.